Ujana Fluim. Kalau berhadapan dia tuh paling susah. Dan saya acungi jempol emang dengan kualitas teknik yang luar biasa itu. Kita tahu semua kualitas di posisi itu bagus-bagus semua, dan kita tahu banyak di situ ada Mark Klok, Rashid, Abdul Aziz, Beckham, dan satu lagi saya masih bawa ada Safri Lestaluhu. Itu pemain-pemain yang menurut saya itu kualitasnya sangat bagus, dan itu bagus buat kompetisi di dalam tim. Jadi kompetisi di dalam tim juga bagus buat kompetisi di luar tim. Jadi untuk memotivasi, kalau kita pemain nyaman nggak ada saingan di dalam tim tuh ya gitu-gitu aja, nggak ada memacu buat meningkatkan kita juga kan. Jadi saya ambil positifnya itu buat saya pribadi, karena bagus itu ya memacu saya untuk maju itu kasarnya masih bisa kalau kemampuan saya ditingkatkan lagi karena ada di persaingan di dalam tim itu. Jadi saya ambil positifnya itu bagus buat di dalam tim ini, karena ya kalau kita nggak ada persaingan di dalam tim ya udahlah saya pasti main lah tenang mah gitu-gitu kan. Tapi ya saya ambil positifnya itu bisa memacu saya pribadi saya untuk meningkatkan kemampuan yang mungkin menurut saya tuh masih bisa, kasarnya misalkan lari 1 langkah, masih bisa 2 langkah lagi saya tuh masih bisa. Itu yang saya sekarang terapkan tuh di dalam tim ini, dan alhamdulillah kemarin saya dikasih kesempatan itu bukan karena saya main apa itu, karena tim sepak bola itu sih, karena sama-sama yang mainnya itu. Ya pasti saya berharapnya juara, karena saya merasakan gimana juara di sini tuh, merindingnya saya tuh. Piala Presiden saya di Stadion GBK pas juara itu. Kalau junior sebelumnya saya pernah juara tapi beda auranya. Terus pulang ke sini dengan disambutnya yang sangat luar biasa, seharian itu dari pagi sampai malam kita di konvoy. Luar biasa sekali itu. Dan saya berharap momen itu terulang lagi, dan apalagi sekarang saya punya anak, saya pengen cerita ke anak dan tahu-tahu tuh bapaknya dulu pernah kayak gini. Itu yang cita saya dulu kan, momen pengen punya anak sih dibawa ke stadion berfoto kayak gitu. Alhamdulillah udah tercapai. Sekarang cita-cita saya biar anak tahu tuh saya tuh dulu bawa Persib juara, dan cita-cita orang tua juga dulu sih pengen gitu, karena sangat fanatik sekali ke Persib orang tua tuh. Sukses dalam arti saya tuh bisa membahagiakan orang-orang di sekitar saya, merasakan yang saya rasakan, menikmati yang saya makan, mereka memakan. Jangan sampai saya sukses, saya makan enak, orang-orang sekitar saya nggak makan enak. Jadi intinya yang saya sukses tuh yang saya rasakan dan membahagiakan orang-orang yang sekitar. Jadi semua orang-orang yang di sekitar saya tuh bahagia ada, dan saya tuh berguna kasarnya buat orang-orang sekitar buat saya itu. Jadi bukan berarti lingkup keluarga aja, orang-orang yang ada di saya itu bahagia dan saya berguna buat orang-orang sekitar itu. Itu yang saya bilang sukses. Dengan jalan liga aja saya udah senang lah, apalagi kita udah hampir vakum 1 tahun lebih kan. Kita balik lagi, kita step by step lah. Kita kan apalagi dengan ada wacana sebentar lagi ada penonton, ya kita ikutin pemerintah kita. Dan pasti kalau dibilang perasaan pasti berbeda lah dengan ada tidak adanya. Tapi kita berharap semoga ini normal, kita apalagi kita tahu di luar sudah normal lah, sudah dibilang normal, nggak ada itu bedanya. Pasti kita pengen bercengkerama, ditonton banyak, apalagi pengen bawa keluarga lagi nonton kayak gitulah. Seperti itulah yang merasakan atmosfer gimana stadion, dan saya berharap secepatnya itulah. Ujana Fluim. Selama saya bermain susah dijaga, paling udah dari 2015-16 selama dia yang saya susah lawan tuh itu. Apakah emang di marking atau gimana? Karena saya posisi memarking dia ya susah ya. Ya karena saya posisi di defensive midfield.
kalau berhadapan dia tuh paling susah. Dan saya acungi jempol emang dengan kualitas teknik yang luar biasa itu. Nah itu nggak tahu siapa yang pertama itu, tapi saya nggak menyematkan nama cross nandar, nggak cross nandar aja, tapi orang di media sosial lihat saya ada cross nandar, aduh jauh sekali kalau di sana. Cuma saya salah satu inspirasi lah, saya sebagai pemain sepak bola, sebagai gelandang-gelandang di dunia, salah satunya ya Toni Kroos gitu. Tapi senang dengan panggilan seperti itu? Dibilang senang berat sih kalau saya tuh disandingin jauh lah kayak gitu. Cuma ya kita nggak bisa melarang-larang orang, yang terserah itu biar orang yang menilai, dan saya ya nggak menganggap saya sebagai Toni Kroos Indonesia lah, ini nggak ada ya. Cuma beliau dia salah satu inspirasi saya dalam bersepak bola ini gitu. Dulu ingat saya perkataan pelatih dulu, sampai sekarang saya terapkan. Ada pelatih SSB saya yang sampai sekarang saya tuh nggak banyak terima kasih. Tadi siapkan mental, kita harus siap apa? Siap pahitnya. Pahit, harus siap pahit. Kalau kita siap pahit, kita gagal tuh, kita sudah siap. Tapi kalau kebanyakan orang tuh siap manis. Kalau manis tuh nggak usah disebutin. Kita bakal sukses, bakal terima rumah, mobil, wah segala materi. Tapi banyak orang tuh belum siap pahitnya. Mengantisipasi, kalau seleksi gagal, kalau kita gagal kita harus siap-siap nanti cari opsi lain. Kebanyakan belum ada yang seperti itu. Jadi saya mudah-mudahan adik-adik itu siapkan mental itu, siap pahitnya. Jadi kalau manisnya nggak usah disebutin lah, manisnya mah bakal datang sendiri. Jadi teruskan siapkan mental. Bukan berarti saya menyuruh pahit terus, bukan. Tapi kita harus siap pahit. Kalau cita-cita harus manis lah, tapi kalau kita siapkan mental pahit itu. Ibarat ini ya, meminang cewek. Nah itu. Gitu. Ibaratkan kita harus perjuangan minang tuh. Nggak segampang kan, harus siap pahitnya. Kalau ketemu bapaknya kan belum tentu kita dites hafalan kan. Itu. Jangan mundur sebelum berperang. Nah itu. Itu Siap. sih. Terima kasih banyak Kang Dado. Siap, sama-sama. Aturnya sami-sami. Sip. Sampai ketemu lagi di next Dia Talk dengan atlet lainnya. Sip. Oke.